Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Deg-degannya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Om Swastiastu, nama budaya. Kalau nggak direkam ini bisa ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan nomor induk mahasiswa 039225 1614. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Pakuan Bogor, mengambil bidang studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi argumentasi. Terima kasih, silakan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan nomor induk siswa ini akan berulang kembali ya, kayak gitu memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan nomor induk mahasiswa 0392251614 LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan mengambil bidang studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan teks argumentasi, dengan materi teks argumentasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiapkan. Tolong disiapkan teman-temannya untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Contohnya siapa? Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan ini doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita,
kita menyanyikan lagu nasional dulu secara bersama-sama. Oke, baik, semuanya bisa berdiri. Lagu nasionalnya mungkin hari ini bisa kita balik kapan ya? Iya. Baik, 1, 2, 3. Anugerah yang kau berikan pada kami kota Balikpapan, terbentang indah dan menawan antara hutan, bukit dan lautan. Rasa syukur kami panjatkan untuk-Mu, Tuhan yang Maha Esa, membangun kota tercinta, bersih, indah, aman dan nyaman. Balikpapan, Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela. Balikpapan, Balikpapan, terima kasih Tuhan tercinta. Tuhan tercinta. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Ibu absen dulu sebelum memulai pelajaran ya. Alia Novita Sari. Anissa Apriani. Sakit. Ayu Ade Rizky. Firdatul Alisya. Dalia Caraya. Kanaya Putrina. Nadia Purbasari. Nafa Putri. Nursifa Azhara. Putri Handayani. Sylvia Novita. Vita Novarianti. Niken Garuk Leonita. Rasyelita Salbina. Oh, tidak ada keterangan ya? Amri. Alfa. Andian Saputra. Alfa. Dio Alifatur. M. Ardian. Alfa. M. Faizal Juliansyah. Ramadan. Reza Alfian. Ratsan Rivaldo. Yahya. M. Adam. Rizka Nuriani. Izin kenapa? Tidak info? Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, bagaimana? Masih fokus? Masih fokus? Masih. Tadi sudah makan? Sudah. Bawa bekal semua? Ya. Nanti kalau haus bisa minum ya bekalnya masing-masing. Kemudian hari ini materinya adalah tentang teks argumentasi. Silakan disaksikan terlebih dahulu. Nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Oke, baik. Oke, teks argumentasi. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian sudah menyaksikan. Ibu mau kasih beberapa pertanyaan yang biasa ya sudah sering didengar. Apa yang dimaksud argumentasi atau pendapat? Menurut kalian di keseharian kalian seperti apa? Berpendapat, berbicara, apalagi berpendapat. Sudah satu berbicara, apalagi kira-kira apalagi kalau berpendapat itu di keseharian kalian ngapain aja? Pertama, mungkin sudah jawab berbicara. Nah, berbicara dalam hal apapun itu terserah, yang penting ada kegiatan berbicara. Itu pendapat. Pendapat dikeluarkan di kegiatan kita berbicara. Nah, apa lagi jadi biasanya? Kenapa? Memberi masukan. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi, sebelum Ibu masuk ke materi inti, kira-kira ada yang bisa mencontohkan argumentasi di lingkungan pertemanan? Berkenalan. Ya, mungkin berkenalan sesama teman yang belum saling kenal. Ya, terus apa lagi kira-kira? Bercerita. Iya, bisa juga bercerita. Terus apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi kira-kira? Bercanda juga bisa ya. Dari berpendapat itu bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan berargumentasi atau mengeluarkan pendapat. Nah, dari teks argumentasi ini tadi sudah dilihat apa saja bagian-bagiannya? Sudah. Nah, sudah. Oke, dari teks argumentasi ini kita mulai di bagian ya biasa kalau teman-teman hari ini kita akan belajar. Nah, apa itu argumentasi? Ya, Ibu nanti pause. Nah, sini teks argumentasi. Oke. Nah, sini. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan yang disertai alasan atau bukti-bukti yang logis sesuai dengan isu yang ada. Jadi kurang lebih ini adalah seperti teks berita yang biasa kalian dengar yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau ada terjadi hal yang viral di lingkunganmu, ada misalnya yang kemalingan, ada kebakaran, ada yang tertimpa masalah ataupun ada yang merasakan sukacita. Misalnya ada yang anaknya atau keluarganya, tetangga kalian ada yang naik haji, itu biasanya bisa dilakukanlah aktivitas berpendapat di situ. Nah, pendapatnya itu macam-macam, disesuaikan dengan topik pembahasan di saat itu juga. Nah, kenapa teks argumentasi itu memerlukan bukti-bukti yang logis? Karena argumentasi itu kita adakan atau kita laksanakan biasanya memerlukan fakta yang ada. Jadi, kita mengeluarkan pendapat kita masing-masing, tetapi dibarengi dengan hal yang terjadi di kehidupan kita, yang benar-benar terjadi. Jadi disesuaikan dengan data yang ada ya. Iya, sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Nah, ciri-cirinya ada 5. Pertama,
mengandung pendapat atau opini penulis. Opini itu apa? Ya pendapat. Pendapat penulis, siapa penulisnya? Ya kita sebagai pendengar atau penemu suatu topik yang akan kita bicarakan di hari itu juga. Nah, kemudian dua, didukung oleh data, fakta atau alasan logis. Dibarengi ya dengan data faktanya itu harus ada. Kemudian tiga, bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Kenapa demikian? Karena biasanya pendapat itu seperti kita halnya berbicara ke teman lawan bicara kita. Misalnya ibu ke Siva, ibu ada suatu topik yang harus dibicarakan. Nah, biasanya Siva itu tertarik tidak dengan pembicaraan itu? Kalau tertarik biasanya, iya Pak, ayo lanjut apa lagi gitu. Biasanya gitu pertanyaannya. Apalagi ceritanya? Iya, terus ada kata terus. Nah, itu biasanya kalau sudah terpengaruh, sudah tertarik, biasanya ada kata seperti itu. Iya Pak, oh iya Pak, terus apalagi ceritanya? Seperti itu. Sampai sini, paham? Nah, kemudian tidak bersifat memaksakan pendapat. Jadi pendapat kita itu tidak dipaksakan seperti ditambah-tambahi. Misalnya ceritanya A, ditambahin jadi B, C, D, dan E sampai Z, tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan fakta yang ada ya. Boleh ditambahkan tapi disesuaikan dengan fakta dan data yang ada. Nah, kemudian terakhir, berfokus pada satu topik pembahasan. Nah, kenapa dengan satu topik pembahasan itu disesuaikan dengan satu topik atau judul? Nah, jadi judulnya misalnya kebakaran. Berarti pembahasan dari awal sampai terakhir tentang kebakaran. Sama seperti kebanjiran, topiknya misalnya kebanjiran. Berarti pembahasannya dari awal sampai akhir tentang kebanjiran. Nah, berbeda kalau pembahasannya tentang beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Berarti kebakaran, longsor, tsunami itu semua terjadi di Indonesia, dimasukkan semua dalam pembahasan sesuai dengan judul yang ada. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu lanjut. Nah, strukturnya ada 3. Pertama, tesis atau pendapat awal. Yang kedua, argumentasi atau penjelasan sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Dan ketiga adalah simpulan atau penegasan ulang dari hasil tesis dan argumentasi atau pendapat yang bagian isi sesuai data dan fakta yang ada dalam topiknya. Nah, bagaimana contohnya itu pendapat atau tesisnya, Bu? Pendapat atau tesis itu biasanya digambarkan dengan pernyataan umum. Nah, gambaran awal suatu kejadian atau gambaran awal suatu terjadinya peristiwa. Nah, sebelum terjadinya misalnya Ibu contohkan, kalau misalnya Niken mau ikut lomba cerdas cermat, otomatis kita harus tahu permasalahan awalnya kok bisa dia mau ikut lomba cerdas cermat, ya kan? Biasanya ada itu alasannya. Pertama, tertarik. Yang kedua, mau mengasah kemampuan. Yang ketiga, tertantang ikut cerdas cermat tersebut. Nah, biasanya itu gambaran-gambaran awal masuk di bagian pendapat atau tesis. Nah, itu gambaran awal. Nah, kemudian argumentasi disesuaikan dengan data fakta dan alasan yang logis. Itu biasanya ada di bagian isi dari suatu teks argumentasi. Biasanya ada di paragraf pertama, paragraf kedua, 3, dan seterusnya. Disesuaikan dengan data yang ada. Nah, penegasan ulang seperti apa? Itu biasanya simpulan dari penjelasan di awal dari tesis dan penjelasan dari argumentasi untuk dicari solusi. Biasanya dicarikan solusinya. Kalau solusinya dapat, otomatis
hal tersebut kalau negatif tidak akan terulang kembali, tapi kalau positif otomatis itu yang akan mengajak pembaca untuk termotivasi dan ikut merasa ingin mengikuti kegiatan yang sama seperti itu. Paham? Paham. Kalau paham bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, tujuannya argumentasi ada apa saja itu? Yaitu meyakinkan pembaca. Pertama, dia harus meyakinkan pembaca dulu. Nah, kalau sudah meyakinkan pembaca, otomatis pendapat yang kita berikan akan diterima oleh lawan bicara kita, ya kan? Kemudian disesuaikan dengan sudut pandang atau topik yang dibahas, gitu ya. Berarti bisa disimpulkan meyakinkan pembaca agar menerima sudut pandang penulis terhadap suatu isu melalui alasan dan bukti yang masuk akal. Nah, jadi harus masuk akal, tidak bertele-tele yang membuat hanya sekedar gosip belaka, gitu. Bukan hanya sekedar gosip belaka ini, karena harus disesuaikan dengan fakta. Nah, seperti itu. Next, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau opini utama yang ingin disampaikan. Iya, gagasan utama atau opini utama yang harus disampaikan. Ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, itu kurang lebih seperti pernyataan umum, gambaran suatu kejadian, gambaran awalnya. Nah, itu adalah ide pokok. Nah, sampai sini kan? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, apa itu ide pendukung? Nah, ide pendukung itu adalah penjelasan, alasan, dan bukti yang memperkuat ide pokoknya. Nah, jadi kalau sudah ada latar belakang terjadinya masalah, otomatis harus kita kaitkan dengan data dan fakta yang terjadi. Gitu. Jadi ide pokok dan ide pendukung itu harus berkesinambungan, saling bergandengan. Ya, saling bergandengan. Karena kalau tidak ada ide pokok, isi bagian ide pendukung itu kurang lengkap. Ya, walaupun sudah ada bukti dan ide fakta yang terjadi, tapi kalau alasan atau dibalik sebelum terjadinya suatu masalah yang tidak ada, otomatis kita akan bingung. Kok bisa terjadi? Ya, misalnya ada kebakaran di kota A. Kok bisa kebakaran? Nggak tahu. Nah, masa kayak gitu jawabannya? Makanya ada alasan ide pokok itu diciptakan. Makanya ada alasan ide pendukung itu pun diciptakan. Kenapa kok kebakarannya? Oh, ternyata ada korsleting listrik, ada kebakaran diakibatkan obat nyamuk, misalnya seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Lanjut ya. Nah, contohnya, contoh singkatnya ini Ibu ambil karena biasanya sudah sering kalian pakai di kehidupan sehari-hari kalian, yaitu gadget atau handphone. Judulnya, penggunaan gadget perlu dibatasi untuk pelajar. Nah, ini biasanya panjang ya, teks argumentasi itu panjang. Nah, cuman Ibu contohkan di sini secara singkat biar kalian paham bagian-bagian mana yang menjadi tesis, bagian mana yang menjadi argumentasi, dan bagian mana yang menjadi simpulan atau penegasan ulang. Nah, di bagian tesis atau pendapat itu biasanya alasan utamanya penggunaan gadget di kalangan pelajar perlu dibatasi. Kenapa perlu dibatasi? Makanya kita perlu ide pendukung itu. Ide pendukungnya yaitu argumentasi. Nah, pertama itu maksudnya apa? Yaitu di paragraf pertama. Nah, kebetulan di sini ada 3 paragraf. Nah, dari 3 paragraf tersebut Ibu
singkat. Argumentasinya dengan data dan fakta yang terjadi, disingkat menjadi pertama, penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Betul apa betul? Betul. Nah, kedua, banyak pelajar yang lebih memilih bermain game atau media sosial daripada mengerjakan tugas. Betul apa betul? Betul. Ketiga, paparan layar dalam waktu lama dapat merusak kesehatan mata dan mengganggu pola tidur. Nah, jadi penggunaan gadget itu harus dibatasi, karena tidak baik juga untuk kesehatanmu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau hal itu terjadi hampir setiap hari, pertama pola tidurmu akan terganggu. Itu nyata atau tidak? Iya, fakta atau tidak? Fakta. Makanya disebutkan data yang biasa kita lakukan dan memang terjadi. Itu karena biasanya seperti itu, otomatis pola tidurnya terganggu. Sholat subuh sempat enggak jadinya? Enggak, itu kan kalau tidurnya jam 12 malam otomatis bangunnya telat, sholat subuhnya lupa. Nah, jadi gitu. Terus sempat sarapan di rumah? Belum tentu. Terus sempat salim enggak sama orang tua kalau sudah berburu sekolah? Sempat. Jadi sempat-sempatin ya orang tua kita itu harus dihormati banget itu. Nah, terakhir penegasan ulang atau simpulan. Biasanya ada kata-kata oleh karena itu, demikian biasanya, tapi lebih banyak oleh karena itu. Nah, di sini simpulannya itu oleh karena itu pembatasan penggunaan gadget perlu dibatasi demi mendukung prestasi dan kesehatan pelajar. Gitu. Biasanya simpulannya nggak terlalu panjang-panjang amat, ya. Jadi disesuaikan dengan argumentasi yang dijelaskan di tulis atau di layar ini. Bisa jadi solusi. Solusinya apa? Yaitu solusinya perlu dibatasi. Karena kalau penggunaan gadget tidak dibatasi, yaitu kesehatan mata terganggu, pola tidur terganggu, pola makan terganggu. Pasti ada yang makan di sini sambil nonton, ya kan? Nonton film atau drakor, drama Korea. Nah, itu. Kalau nggak nonton, nggak afdol makannya. Ada? Ada. Seperti itu. Jadi harus ada itu HP. Kalau enggak televisi di depannya baru makan. Biasanya itu ya, cara makan yang baik adalah tanpa ada yang mengganggu di depan mata kita selain makanan aja, atau selain teman kita yang menemani kita makan. Nah itu biasanya. Kalau makannya dibarengi dengan nonton, biasanya pertama efeknya makannya jadi kelamaan. Yang kedua, makanannya jadi kurang dicerna. Kita makannya buru-buru telan, 1-2 kali punyanya telan. Nah, biasanya kalau orang yang fokus untuk masak itu dikunyahnya disesuaikan dengan kunyah yang baik. Biasanya itu kunyahnya bisa 20 sampai berapa kali baru ditelan. Itu untuk menjaga pencernaan kita juga. Itu berefek semua. Jadi dari gadget mengefek semua aktivitas kita. Makanya itu contohnya. Baik, ada pertanyaan mengenai teks argumentasi ini? Silakan angkat tangan. Ayo, silakan angkat tangan biar kita bisa sama-sama paham dan mengerti apa yang itu teks argumentasi. Bicara, ya silakan. Apakah argumentasi berkaitan dengan pendapat kita sehari-hari?
argumentasi berkaitan dengan pendapat kita sehari-hari? Sangat berkaitan. Mengapa demikian? Karena kita itu lebih banyak interaksi itu dengan sesama manusia. Ibu di rumah atau bapak di rumah, otomatis kita saling berinteraksi, berpendapat. Misalnya, kalian dibangunkan, berpendapat nggak itu ibunya atau bapaknya? Iya. Misalnya bangun, ini Dio ya, bangun Dio, sudah waktunya sholat subuh. Nah, itu berpendapat atau tidak? Berpendapat. Terus Dio balas nggak pendapatnya? Bergantung. Kalau misalnya dibalas, otomatis Dio akan melakukan atau tertarik atau merasa tertarik untuk melakukan aktivitas setelah kegiatan bangun itu, yaitu sholat subuh. Gitu. Artinya argumentasi harus ada kegiatan persuasif atau hal yang mengajak kita, hal yang kita membuat kita tertarik gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya. Oke. Bagaimana cara menyampaikan? Ya, Bagaimana cara menyampaikan argumentasi dengan baik? Bagaimana cara menyampaikan argumentasi dengan baik? Nah, pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Sesuaikan ya, kalau lawan bicaranya setara, maksudnya sepantaran, sama-sama teman sekolah, ya sesuaikan dengan pembicaraan teman-teman sekolah. Tapi kalau lawan bicaranya orang tua, ada baiknya pakai kata yang misalnya penggunaan katanya sebelumnya aku menjadi saya gitu. Biar lebih sopan lah. Terus bahasanya disesuaikan juga. Jangan terlalu baku-baku amat kalau sama teman sepermainan. Karena kalau baku-baku amat apa sih? Pasti bilang kayak gitu kan? Apa sih? Nggak asiknya gitu kan. Tapi kalau kamu pakai bahasa yang sopan tersebut ke orang yang lebih tua, otomatis kamu akan merasa dihargai. Begitupun dengan lawan bicaramu akan merasa dihargai. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Oke, Sylvia. Apakah bahasa daerah bisa digunakan dalam berpendapat? Apakah bahasa daerah bisa digunakan dalam berpendapat? Ya. Bahasa daerah bisa digunakan dalam berpendapat itu disesuaikan ya, disesuaikan juga. Karena kenapa? Mohon maaf, ibu tutup pintunya, teman-temannya punya berisik, kita kurang fokus. Kenapa demikian? Kita harus menyesuaikan. Kalau teman kita sesama satu daerah terbiasa menggunakan bahasa daerah, otomatis kita akan terbiasa juga untuk mengeluarkan pendapat kita dengan menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau temannya berbeda daerah, baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang biasa aja. Iya, bisa? Sampai sini sudah paham mengenai teks argumentasi? Sudah. Pertanyaannya sudah puas semua terjawab? Sudah. Terima kasih. Oh belum, ada apa lagi? Oke, mengapa dalam teks argumentasi itu harus ada strukturnya? Memang demikian, teks argumentasi itu harus ada strukturnya. Karena apa? Ya karena kalau kita cuma semata-mata berpendapat tanpa disertai dengan alasan, data dan kayak logis atau masuk akal ceritanya, otomatis kita tidak akan tertarik dengan cerita tersebut. Tapi kalau disertai dengan fakta yang ada, otomatis kita akan tertarik. Nah, kenapa unsurnya itu harus sesuai dengan struktur? Karena memang pertama, argumentasi perlu adanya alasan awal kenapa hal itu terjadi. Yang kedua, disesuaikan fakta. Yang ketiga, disesuaikan dengan penutup. Penutupnya diambil dari yang tadi tesis itu bilang, pendapat awal maupun hasil penjelasan dari isi. Nah, makanya ada bagian-bagiannya itu
pembagiannya itu di awal strukturnya masih ingat? Sudah lupa? Iya, strukturnya pertama ada 3 ya nak. Pertama tesis atau pendapat. Kurang ya. Yang kedua argumentasi. Nah ini ada 3 sesuai data, fakta, logis. Ketiga penegasan ulang atau simulasi. Nah, mengapa 3 ini harus ada? Karena memang teks argumentasi tidak jauh-jauh dari struktur ini. Ya, kalau kita bercerita, sewajarnya itu kita memerlukan alasan kok bisa hal itu terjadi. Pasti ada pertanyaan yang di awal sudah dijelaskan. Ibu bercerita dengan Siva ya, yang bertanya dia. Dengan Siva, si Mika mau ikut ini loh, cerdas cermat loh. Pasti ada ya kan? Ada rasa tertarik atau bagaimana? Pasti kamu ada menjawab, kok bisa? Kok bisa? Terus gimana prosedurnya biar bisa ikut? Kok aku kayak tertarik juga? Misalnya gitu. Nah itu harus ada alasan. Alasan awal. Ini tesis atau pendapat adalah alasan awal. Terjadi peristiwa atau memulai. Nah, tesis alasan awal atau memulai, alasan untuk memulai kegiatan berpendapat. Nah, biasanya tuh ini tahu nggak ya? Tahu nggak hari ini ada cerita apa? Nah, biasanya tuh ada tesis. Tesisnya itu seperti itu. Kalau kita lagi mau ngobrol sama teman kita aja nih, anggaplah itu teman kalian. Nggak tahu nggak? Ada ceritanya ini loh, ada ceritanya itu loh. Kita lihat respon dari lawan bicara kita, tertarik nggak? Kalau tertarik biasanya apa? Nah biasa cerita apa hari ini weh begitu biasanya. Ada wehnya lagi, ada cerita apa hari ini weh. Nah biasanya kalau ada itu ketertarikan bilang ada cerita apa, bisa. Nah ada cerita apa? Nah biasanya itu mulailah ada butir-butir argumentasi ini. Disesuaikan loh ya fakta dengan fakta, data dan logis yang ada. Jadi nggak dibuat-buat. Jadi nggak cuma kayak gosip gitu, gosip-gosip selebrita, bukan ya, beda. Terus disesuaikan dengan simpulan atau penegasan ulang, diambil sedikit dari argumentasi ini dan alasan awalnya. Iya, bagaimana sih Pak? Sudah paham? Terjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih kalau begitu. Bagaimana? Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Secara berkelompok, silakan kalian putar balik, putar ke arah teman kalian. Ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan untuk dikerjakan secara bersama-sama berkaitan dengan teks argumentasi ini. Tidak panjang-panjang teksnya, cukup untuk didiskusikan secara bersama ya. Iya, mungkin ini bisa 4 orang di belakang, ini depan 4 orang, itu 3, ini 4. Yang dekat sini aja ya. Oke, siap ini? Ya. Ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya dibacakan ya. Atau tujuan KPD ini ada, yaitu menemukan ide pokok dan ide penjelas. Sudah dijelaskan
Kemudian 2, menunjukkan pemahaman terhadap struktur teks. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian 3, mengaitkan isi teks argumentasi tentang isu nyata tentang pangan lokal di Indonesia. Ya, bisa? Bisa. Oke, Ibu bagi ini kelompok pertama. Silakan ditulis namanya dan terakhir. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ya, dan ini kelompok keempat. Ya, di lembar kedua itu ada bagan yang harus diisi sesuai dengan teks argumentasi yang ada juga di bagian atasnya, ya. Nah, di lembar bagian ketiga itu ada ide penjelasnya, penjelasan dari teks yang ada di bagian lembar bagian atas, yang bagian lembar kedua, bagian atas. Nah, lembar ketiga itu Ibu minta tolong per kelompok mengeluarkan pendapat masing-masing, tapi berkaitan dengan pangan lokal. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Habis itu kita presentasi antar kelompok masing-masing, ya? Oke. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi.
Oke, Ibu ingatkan di sesi kalian berdiskusi, jangan takut salah, ya. Jangan takut salah berpendapat, karena kita sama-sama belajar. Makanya nanti ada sesi presentasi itu, nanti di akhir kita akan bahas secara bersama-sama, ya. Jadi jangan takut salah, silakan berdiskusi dan jawab. Kalau misalnya ada pendapat dari salah satu temannya, langsung ditulis, ya. Nah, jadi jangan mikir itu benar atau enggak ya. Enggak usah, tulis aja, ya. Tulis aja. Yang penting logis atau masuk akal. Ibu yang bingung bisa tanya ya. Baik Ibu. Ya, bisa tanya. Nanti Ibu jawab sesuai dengan kelompok yang bertanya. Kalau ada handphone bisa dimanfaatkan handphonenya untuk cari ilmu di media sosial. Tidak apa-apa. Boleh Bu. Boleh. Tapi harus diingat, harus berkaitan dengan teks yang Ibu kasih di lembar pekerjaannya ya.
pokok itu biasanya alasan dulu kenapa terjadi. Nah itu kalau sudah ada alasannya, baru kita sertai buktinya atau argumentasinya. Bisa diasah, bisa diasah. Baik, sisa 10 menit. Oke, Bu. Bu, semakin dekat semakin bagus. Ya. Betul apa? Dijadikan satu aja yang penting inti dari semua persoalan yang ada dalam teks sebelumnya terjelaskan di jawabannya. Bisa aja. Nggak apa-apa. Masih bingung ya, karena nggak ada waktu tanya aja. Makanya sini ada kata kenalan sedikit. Ini bagaimana? Sejauh ini masih aman. Gak apa-apa. Jangan takut. Salah. Yang penting ungkapkan dulu pendapatnya. Boleh, itu masuk jadinya opini. Opini itu pendapat pribadi.
itu yang biasa kalian dengar, tapi kalau bahasa tidak itu yang biasa disebut biasa disebut di padahal kayaknya nggak tahu jadi iya iya beda. Sama-sama tuangkan pendapatnya ya. Pendapat satu orang itu sangat penting untuk keberlangsungan kelompok kalian. Lima menit lagi. Baik. Oh iya, jangan lupa absensi ya, absensi secara online ya. Berarti bisa ini aja pas terakhir ya, terakhir pembelajaran aja. Siapa tahu butuh dokumentasinya di pas di depan. Aja terakhir. Catatannya apa? Catatannya hari ini adalah mengerjakan tugas secara berkelompok dan dilanjutkan dengan Presentasi.
Sudah? Sudah tulis nama masing-masing? Sudah. Ya, jangan lupa kasih tanda kurung kelompok pertama. Yang sudah dalam pembagian ibu. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Tunggu dulu, biar sama-sama selesai dulu, kan ada waktunya. Waktunya sampai berapa? Habis. Ya, sudah habis. Sudah habis waktunya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Ibu tambah 3 menit lagi deh. 3 menit aja. Ya. Oke, sembari kalian masih berdiskusi, mungkin ada temennya yang bisa fokus untuk mendengarkan instruksinya. Saat presentasi jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Salam dulu. Pada salam dulu memperkenalkan diri dan kelompoknya, lalu bicara bersama-sama menjelaskan hasil diskusinya. Satu persatu atau setiap jawaban satu gantian atau barengan? Satu ganti-gantian. Ada yang harus cuci motor ini. Ya sudah. Berapa menit lagi ini sisanya nih? Ini apa sih buat? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Berapa nak? Bagaimana? Oh, angkat telepon, oke. Anginnya lagi kencang hari ini, mau hujan hari ini ya. Ayo, sudah waktunya. Yang lain bagaimana? Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sedikit lagi. Oke. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Mari kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya jangan lupa disaksikan temannya. Kita dari kelompok 1. Atas perkenalkan, nama saya Sylvia. Bisa kita Nadia. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang teks argumentasi, hasil diskusi kami. Bacaan teks argumentasinya adalah pangan lokal, judul pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa, seperti singkong, jagung, ubi, dan sagu. Namun masyarakat masih cenderung tergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Tergantungan ini beresiko tinggi jika terjadi gagal panen
Oleh karena itu, diversifikasikan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal harus terus digalakkan. Selain penyehatan, pangan lokal juga lebih ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Jika masyarakat mulai mengubah pola konsumsi dan menghargai pangan lokal, maka ketahanan pangan nasional akan lebih kuat. Aktivitas individu menemukan ide pokok dan ide penjelasannya. Tugasnya istilah tabel berikut berdasarkan di atas. Pertama, ide pokoknya Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang berbeda. Ide penjelas pendukung contoh pangan lokal. Singkong, jagung, ubi, dan sagu masyarakat bergantung pada beras. Pada mulai di pokok ketergantungan pada beras. Jadi penjelas pendukung itu terjadi gagal panen atau gangguan distribusi, perlu diversifikasi pangan. Paragraf 3, ide pokoknya pangan lokal juga lebih sehat dan ramah lingkungan. Ide penjelasnya, pangan lokal mendukung ekonomi daerah dan membantu ketahanan pangan nasional. Mengapa masyarakat Indonesia harus memulai ketergantungan pada beras? Sebutkan kalimat utama dari ide pokoknya. Masyarakat Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada beras karena beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Ketiga, terjadi gagal panen atau gangguan distribusi. Ketahanan pangan bisa terganggu. Selain itu, pangan lokal seperti singkong dan jagung juga lebih ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Satu, apa yang kami pelajari dari teks argumentasi tentang pangan lokal? Kami belajar bahwa pangan lokal sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, serta dapat menjadi solusi jika terjadi kelangkaan beras. Selain itu, pangan lokal juga menyehatkan dan membantu perekonomian masyarakat. Dua, mengapa penting menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam suatu paragraf? Karena ide pokok membantu kita memahami inti dari paragraf, sedangkan ide penjelas memberikan rincian atau alasan yang mendukung ide pokok. Ini penting agar kita bisa memahami isi teks dengan lebih jelas dan tidak salah menghasilkan maksud penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat dulu. Terima kasih kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2 sudah siap? Belum? Kelompok 3 sudah siap? Oke, baik. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang presentasi 3. Perkenalkan, nama saya Rahma Putra. Perkenalkan, nama saya Putra Dayani. Perkenalkan, nama saya Alia Putasari. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky. Ya. Baik, saya lanjutkan tentang jawaban nomor 2. Pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa seperti singkong, jagung, ubi, dan sagu. Namun, masyarakat masih cenderung bergantung pada beras sebagai sumber penghasilan utama. Ketergantungan ini berisiko tinggi jika terjadi gagal panen atau gangguan distribusi. Oleh karena itu, diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal harus terus digalakkan. Selain menyehatkan, pangan lokal juga lebih ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Jika masyarakat mulai mengubah pola konsumsi dan menghargai pangan lokal, maka ketahanan pangan nasional akan lebih kuat. 2. Aktivitas individu menurunkan ide
sedikit. 6A, paragraf pertama, Indonesia memiliki paragraf pertama, ide pokoknya, Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam. Ide menjelas pendukungnya, contoh pangan lokal, jagung, ubi, dan sagu. Namun masyarakat masih cenderung bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Paragraf kedua, ketergantungan pada beras memiliki resiko tinggi. Ide menjelas pendukungnya, resikonya gagal panen, gangguan distribusi, solusi diversifikasi pangan lokal harus dilakukan. Paragraf ketiga, ide pokoknya pangan lokal memiliki manfaat yang lebih luas. Ide menjelas pendukungnya menyehatkan ramah lingkungan, mendukung ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengapa masyarakat Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada beras? Agar ketahanan pangan lebih terjaga, jika hanya bergantung pada beras, krisis bisa terjadi saat harga pangan. Pangan lokal seperti singkong dan jagung bisa menjadi alternatif yang sehat dan melimpah. Satu, apa yang kamu pelajari dari teks argumentasi tentang pangan lokal? Menurut kami, teks ini penting karena menyadarkan kita untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mulai memanfaatkan pangan lokal seperti singkong dan jagung. Kedua, mengapa penting menemukan ide pokok dan ide berjalan dalam sebuah paragraf. Menurut pendapat kami, bagi menemukan ide pokok dan ide berjelas agar kita lebih mudah memahami isi paragraf dan mengetahui isi yang ingin disampaikan penulis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang siap? Halo. Oke, assalamualaikum. Namanya. Perkenalkan diri, Bu. Ya, salam dulu dong. Sudah deg-degan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan LKPD teks argumentasi. Oke. Sudah perkenalan? Belum. Perkenalan. Perkenalkan nama saya Dio, saya Laskar. Hari ini kita akan menyampaikan LKPD teks argumentasi hasil diskusi kami bertiga. Deg-degan dia, deg-degan. Ada deg-degan dia. Dari judul teksnya mungkin dimulai. LKPD teks argumentasi menemukan ide pokok dan ide penjelas atau dalam kurung non-lokal. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Berpendapat dianya. Oh iya.
berdiskusi serta didik dapat 1. Menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam paragraf teks argumentasi. 2. Menunjukkan pemahaman terhadap struktur teks argumentasi. 3. Mengaitkan isi teks dengan isu nyata tentang pangan lokal di Indonesia. Kerja 1. Baca teks secara secara 2. Jawab pertanyaan 4. Diskusikan secara berkelompok. 4. Tulis dengan rapi dan gunakan bahasa yang santun. Langsung jawabannya aja. Teksnya nggak usah diulang kembali. 1. Indonesia memiliki kekayaan pangan. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa. Pendukung contohnya singkong, jagung, ubi, sagu. Namun masyarakat masih bergantung pada beras. 2. Ide ketergantungan pada Tulisannya nggak bisa dibaca. ketergantungan pada satu sumber pangan berisiko tinggi pendukung resiko gagal panen gangguan distribusi perlu distribusi. Verifikasi dengan pangan. Sama tulisannya itu dibaca sama orangnya. Dengan pangan lokal. 3. Ide pangan lokal meningkatkan dan mendukung ekonomi daerah. Jelas lebih ramah lingkungan jika masyarakat mengubah pola konsumsi ketahanan pangan nasional lebih kuat. Mengapa masyarakat Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada beras? Karena 1. Musyawarah masyarakat Indonesia harus mengurangi ketergantungannya pada beras karena ketergantungan ini bisa berbahaya bagi ketahanan pangan jika terjadi gagal panen akan gangguan distribusi persidangan beras bisa terganggu dan menyebabkan krisis pangan. Apa yang kamu pelajari dari teks argumentasi tentang pangan lokal? Saya belajar bahwa pangan lokal seperti singkong, jagung, dan sagu bisa menjadi sumber alternatif sumber karbohidrat selain beras. 2. Mengapa penting menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah paragraf? Karena ide pokok membantu kita memahami inti dari paragraf, sedangkan ide penjelas memberi informasi pendukung agar pesan dalam paragraf menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti. Sekian dari kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Sekian pernyataan dari kelompok 4. Cacat. Kami tutup. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok lain, kelompok di dekat ya. Jangan sibuk sendiri kasih namanya sudah presentasi kami capek ya. Sampai dong dari rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Indra. Nama saya Sita. Nama saya Galia, nama saya Kanaya. Berlalu. Cerita yang kita ambil adalah pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa seperti singkong, jagung, ubi, dan sagu. Namun masyarakat masih cenderung bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Ketergantungan ini beresiko tinggi jika terjadi gagal panen atau gangguan distribusi. Oleh karena itu, diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal harus terus digalakkan. Selain menyehatkan, pangan lokal juga lebih ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Jika masyarakat memang mengubah pola konsumsi dan menghargai pangan lokal, maka ketahanan pangan nasional akan lebih kuat. Yang kedua ada aktivitas individu, yaitu menemukan bentuk dan menjelaskan A. Istilah yang berikut berdasarkan teks di atas. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa. Namun, masyarakat masih cenderung bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Untuk ide penjelasan pendukungnya yaitu, padahal kekayaan pangan lokal yang dimiliki Indonesia selain beras, diantaranya yaitu adalah singkong, jagung, ubi, dan sagu. Paragraf ketiga ide pokoknya yaitu panganan lokal lebih menyehatkan ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Ide penjelas pendukungnya yaitu mengubah pola konsumsi dan menghargai pangan lokal dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Aku paragraf 1 loh tadi. Harusnya aku dua soalnya. Lambat. Masih pakai maaf ya, saya ulangin dulu. Paragraf 2 ide pokoknya yaitu ketergantungan ini berisiko tinggi jika terjadi gagal panen atau gangguan distribusi. Ide penjelasan pendukungnya yaitu oleh karena itu diverifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal harus terus digalakkan untuk meminimalisir risiko gagal panen atau gangguan distribusi. Paragraf ketiga, pangan lokal lebih menyehatkan ramah lingkungan dan mendukung ekonomi daerah. Ide penjelasan pendukung mengubah pola konsumsi dan menghargai pangan lokal dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengapa masyarakat Indonesia sekolahnya bergantung pada beras, sagu, pokok, sepertiga dari beras dan masyarakat Indonesia akan terus mengurangi ketersediaan daging beras karena risiko krisis pangan akan meningkat jika distribusi beras gagal. Dengan memanfaatkan pangan lokal seperti singkong, jagung, dan ubi dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pangan lokal juga lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung perekonomian daerah. Apa yang kamu pelajari dari teks argumentasi tentang pangan lokal? Yang saya pelajari dari teks tersebut adalah mengenai pangan lokal yang memiliki banyak sekali manfaat seperti mendukung ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada beras, juga membantu perekonomian daerah. Nomor 2, mengapa pentingnya menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah paragraf? Karena ide
kelompok dapat membantu kita memahami inti dari paragraf. Sedangkan ide penjelas memberikan informasi tambahan agar isi paragraf lebih jelas dan mudah dipahami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Baik. Bagaimana setelah melihat teman-teman saling mempresentasikan hasil diskusinya? Mantap. Jadi masing-masing kelompok bisa bekerja sama untuk saling menuangkan pendapatnya masing-masing. Oke, untuk evaluasi hasil presentasi hari ini cukup bagus, sangat baik juga. Bagian responnya bahwa ketika diminta untuk presentasi langsung sigap untuk presentasi, itu sangat bagus sekali ya. Itu harus dipertahankan ya. Guru-guru yang lainnya juga bisa lancar pembelajarannya, bekerja sama dengan kalian juga. Oke? Oke. Nah, untuk presentasinya, untuk pertama Ibu Mila ya, kelompok pertama bagus, cepat tanggap ya. Untuk hasil diskusinya juga sesuai dengan presentasi LKPD-nya. Nah, untuk kelompok kedua juga sudah bagus, cuman mungkin suaranya agak kurang nyaring. Iya. Nah, untuk kelompok ketiga sudah bagus juga, cuman ya masih ada kikuk-kikuk di bagian awal, ya, yang nggak tahu mau apa lagi nih, gitu seperti itu. Tapi itu sudah sangat bagus, nggak apa-apa. Nanti bisa jadikan pelajaran untuk evaluasi presentasi selanjutnya. Nah, kelompok keempat bagus juga, cuman banyak ketawanya, ya. Nah, Ibu sarankan nanti saat presentasi selanjutnya lebih serius lagi, tidak apa-apa untuk tertawa, tapi jangan terlalu banyak tertawa. Oke? Iya. Next. Baik. Sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya mengenai teks argumentasi, ya. Mungkin mau anu dulu, silakan. Sudah bisa dilanjutkan? Oke, sesuai dengan presentasi yang sudah kalian laksanakan dan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, yaitu tentang teks argumentasi. Ibu lihat sudah ada beberapa yang paham, tapi untuk lebih jelasnya, sudah sampai mana pengetahuan kalian mengenai teks argumentasi ini? Ayo, sudah sampai mana? Ide pokok, ide penjelasnya sudah paham? Sudah paham? Iya. Jadi tadi sudah dapat jawabannya masing-masing mengenai ide pokok dan ide penjelasnya? Sudah. Oke. Nah, baik, Ibu lanjutkan. Ya Allah, anginnya deras sekali. Oke. Argumentasi, Ibu ingatkan kembali bahwa itu adalah kegiatan yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak luput pendapat atau argumentasi itu dari kehidupan sehari-hari, karena hampir setiap kegiatan yang kalian lakukan banyak membutuhkan kegiatan berbicara, mengeluarkan pendapat. Nah, jadi pesannya Ibu
dalam kegiatan argumentasi ini banyak-banyaklah berpendapat, banyak-banyaklah untuk menuangkan cerita, baik itu cerita dirimu sendiri, yaitu opini dari pendapat kalian masing-masing, juga disesuaikan dengan data, fakta, dan alasan logisnya, ya. Terus jadikan juga dirimu sebelum berbicara, pikirkan sematang-matang mungkin agar pendapat kalian itu juga bisa diterima dan dihargai. Iya, itu adalah pembelajaran yang bisa kalian berikan untuk orang lain juga. Misalnya dari kakak ke adik-adiknya, cara bersikap untuk adik ke kakak itu kayak apa sih? Nah, cara berpendapat untuk adik ke kakak itu seperti apa sih? Nah, itu harus diajarkan. Diajarkan itu melalui apa? Yang melalui dari diri kalian sendiri, melalui dari pendapat kalian pribadi, opini kalian. Jadi melalui opini kalian, usahakan opininya itu menimbulkan edukasi untuk orang lain, ya. Jadi sama seperti penjelasan hari ini, teks argumentasi, Ibu menjelaskan di depan kalian ini, di depan semua, agar kalian semuanya paham mengenai teks argumentasi itu apa. Strukturnya juga kalian paham. Tadi ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Apa saja? Argumen atau penjelasan sesuai dengan apa? Logis. Dan logis atau masuk akal. Yang ketiga, penegasan ulang untuk mendapatkan kesimpulan atau solusi. Oke. Sudah paham ya berarti ya kurang lebihnya tentang argumentasi? Sudah? Berarti nanti saat pembelajaran ke depan, pembelajaran minggu depan bisa lebih fokus untuk mengikuti argumentasinya? Bisa. Oke, baik. Sekarang Ibu mau sedikit dulu biar kita sama-sama legowo, sama-sama menerima. Silakan pegang pundak temannya. Dekatkan. Bisa depan, bisa samping. Iya, nggak apa-apa. Bisa sini, depan, bisa samping. Ayo dekatkan. Dekatkan, ya. Saling memegang. Bisa dipegang tiga dengan pundaknya. Ya. Oke. Afirmasi teman kalian bahwa teman kalian sudah bekerja dengan baik hari ini, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin hari ini. Ya, afirmasi temannya. Terima kasih atas kerjasamanya juga. Ya, ucapkan secara bersama. Terima kasih teman. Oke, ulang. Terima kasih teman. Sudah berusaha dan sudah semaksimal mungkin bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar kita. Terima kasih. Semoga kita selalu berteman.
Sudah? Ini kurang? Oke, silakan ketua kelas untuk siapkan untuk pembelajaran dan berdoa bersama. Mungkin berdoa bersama dulu ya? Iya, berdoa bersama dulu, habis itu menutupi pelajaran. Pelajaran. Oke. Gak apa-apa, ulang gitu. Gak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia aja mungkin ibu pikir. Boleh. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh ibu. Bisa dilafazkan di dalam hati maupun secara bersama-sama. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apapun, dan tetap berjalan lancar sampai selesai. Amin. Oke, silakan dipimpin untuk penutupan pembelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi silakan istirahat, ya, silakan istirahat sesuai dengan jam istirahatnya. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan kembali hasil jawabannya. Habis semua. Kalau sudah selesai ngomongnya, udah. Enggak.